Berawal menjadi seorang selir, yang kemudian diangkat menjadi permaisuri setelah kematian permaisuri Xiao Xianchun pada tahun 1748. Selama menjadi seorang selir, ia menemani Kaisar Qianlong dalam banyak perjalanan, upacara pemujaan leluhur, dan pencarian. Namun, ia menjadi dibenci oleh sang kaisar karena memotong rambutnya yang membuatnya menjadi diasingkan. Sebelumnya jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lady Ulanara lahir pada tanggal 11 Maret 1718. Ayahnya yang bernama Narbu adalah seorang Zuoling dan nenek moyangnya adalah Wang Gino, Beile pertama atau gelar bangsawan di wilayah Huifa. Ia merupakan salah satu istri dari beberapa istri Kaisar Qianlong yang merupakan kaisar dari dinasti Qing. Tiga istri utama Kaisar Qianlong adalah Permaisuri Xiao Xianchun, Lady Ulanara, dan Permaisuri Xiao Yichun. Nama pribadinya tidak ditemukan dalam catatan sejarah, sehingga ia disebut sebagai Permaisuri Tiri atau Lady Ulanara. Pada saat Kaisar Qianlong dinobatkan, ia memberi Lady Ulanara pangkat selir dengan gelar Permaisuri Xian. Dan kemudian, ia juga dipromosikan menjadi selir mulia Xian. Setelah itu, Kaisar Qianlong juga mempromosikannya sebagai permaisuri bangsawan Kekaisaran Xian yang akan bertanggung jawab atas harem kaisar setelah kematian permaisuri pertama Kaisar Qianlong, Lady Fucha. Pada tahun 1750, Lady Ulanara menemani Kaisar Qianlong dalam perjalanannya ke tempat-tempat seperti makam para pendahulunya, yaitu makam Qing Timur dan makam Qing Barat, Gunung Wutai, dan berbagai kota di Cina Selatan. Tak lama setelah itu, atau sekitar 2 minggu setelah melakukan perjalanan, Lady Ulanara diangkat menjadi permaisuri baru oleh Kaisar Qianlong. Lady Ulanara kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Yongqi pada tahun 1752. Yongqi merupakan putra ke-12 Kaisar Qianlong. 1 tahun kemudian, Lady Ulanara melahirkan putri kelima Kaisar Qianlong. Pada tahun 1765, Lady Ulanara juga menemani Kaisar Qianlong dalam perjalanan kelimanya ke Cina Selatan. Namun, akhirnya diketahui bahwa pada tanggal 28 Februari, Kaisar Qianlong memerintahkan agar Lady Ulanara dikembalikan ke Beijing. Lady Ulanara dikirim melalui jalur air dan mengakhiri perjalanannya ke Cina Selatan. Sekembalinya Lady Ulanara ke Beijing, 4 monumen yang diberikan Kaisar Qianlong kepada Lady Ulanara selama 4 upacara kenaikan pangkatnya kemudian ditarik kembali oleh Kaisar Qianlong. Jumlah pelayan yang dimiliki Lady Ulanara juga dikurangi secara bertahap hingga Lady Ulanara hanya memiliki 2 pelayan. Ini adalah jumlah pelayan bagi selir tingkat rendah. Lady Ulanara akhirnya meninggal dunia setahun kemudian saat ia berusia 48 tahun. Kebencian Kaisar Qianlong kepada Lady Ulanara secara tiba-tiba menjadi pertanyaan besar yang tak terjawab. Namun, menurut catatan sejarah, Kaisar Qianlong marah kepada Lady Ulanara karena ia memotong rambutnya. Karena, menurut adat Manchu, Lady Ulanara diizinkan untuk memotong rambutnya hanya ketika Kaisar Qianlong atau janda permaisuri Chongqing meninggal. Karena kaisar dan ibunya masih hidup dan sehat pada saat itu, Lady Ulanara dianggap telah melakukan kesalahan fatal. Karena telah melanggar aturan dengan memotong rambutnya. Tindakan yang dilakukan Lady Ulanara dianggap telah mengutuk sang kaisar dan ibunya. Beberapa orang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Lady Ulanara merupakan bentuk protesnya terhadap tur Kaisar Qianlong ke Cina Selatan. Karena dipercaya bahwa perjalanan itu bertujuan untuk mencari selir baru bagi sang kaisar. Kebencian Kaisar Qianlong kepada Lady Ulanara tak berhenti sampai di situ saja. Hingga kematian Lady Ulanara pun, Kaisar Qianlong masih bersikap seperti sebelumnya. Atas perintah sang kaisar, pemakaman Lady Ulanara
seolah-olah diperkecil menjadi seorang permaisuri bangsawan kekaisaran atau satu peringkat di bawah permaisuri. Untuk selir kaisar di kelasnya, Lady Ulanara seharusnya memiliki makamnya sendiri, atau setidaknya batu nisan. Namun sebaliknya, dia dikuburkan di Yuling Mausoleum, di makam King Timur di sebelah permaisuri bangsawan kekaisaran Chunhui dengan cara yang mirip dengan bagaimana para pelayan dimakamkan di samping tuan mereka. Bahkan, kematian Lady Ulanara juga tidak tercatat dalam sejarah. Suatu ketika, seorang sejarawan memohon kepada Kaisar Qianlong untuk menyelenggarakan pemakaman yang sesuai dengan pemakaman seorang permaisuri untuk Lady Ulanara. Tetapi, Kaisar kemudian mengasingkannya ke Cina Barat Laut di dekat Sungai Li. Setelah bertahun-tahun kemudian, seorang cendekiawan memohon kepada sang kaisar agar mempertimbangkan kembali seluruh urusan. Tetapi, sang kaisar malah menanggapinya dengan marah dan memerintahkan agar cendekiawan itu dieksekusi. Begitulah akhir cerita dari seorang Lady Ulanara yang diasingkan dan dibenci oleh sang kaisar karena memotong rambutnya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik dari kami. Terima kasih.